Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara, pikiran saudara, dan pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan tentang iman dan kepercayaan yang benar, bahwa umat-umatnya harus percaya, memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan Paulus juga menegaskan apa yang akan Tuhan lakukan bagi orang-orang yang memiliki iman yang benar terhadap Dia. Saudara, saat ini saya dan saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, kita adalah orang-orang Kristen. Ataupun mungkin saat ini saudara sedang mendengarkan renungan ini, siapapun saudara, pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Di sini ditegaskan saudara di ayat 11 bahwa karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Apa maksudnya barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan? Bahwa Tuhan akan membela orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tuhan akan campur tangan dalam hidup orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Itu sebabnya pertanyaannya saat ini, siapapun saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka firman-Nya menjamin bahwa saudara tidak akan diizinkan dipermalukan. Tuhan akan membela saudara. Apapun situasi keadaan kehidupan saudara,
Pembelaan Tuhan akan dinyatakan yang tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dia akan membela saudara, dan itu akan dia lakukan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Itu sebabnya saat ini saudara, di pagi hari yang indah ini, mari kita koreksi iman percaya kita kepada Tuhan. Di ayat 9 dan 10 tadi ditegaskan, dan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inti dari iman di sini yang ditegaskan oleh Paulus saudara, bahwa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan percayanya itu dibuktikan melalui perkataan. Ada sebuah pengakuan yang membuktikan imannya. Karena dikatakan barang siapa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, orang itu akan diselamatkan. Hari ini sebelum saya akan melanjutkan renungan ini saudara, pastikan saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kita membutuhkan Juru Selamat di dunia ini. Karena perjalanan kita tanpa Juru Selamat adalah perjalanan menuju ke neraka. Karena setiap kita orang berdosa, dan orang-orang berdosa tidak akan layak masuk ke sorga, karena satu dosa saja tidak layak masuk ke sorga, karena sorga itu sempurna. Nah, itu sebabnya pertanyaannya, siapa kita yang tidak berdosa? Semua manusia di dunia ini semua sudah berdosa. Hanya satu yang pernah hidup di dunia ini yang tidak berdosa, yaitu dia yang datang dari sorga. Dialah Tuhan Yesus. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara mau menuju ke sorga, bukan menuju ke neraka, maka saudara harus percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian saudara diselamatkan. Saudara menjadi warga kerajaan sorga. Detik ini pun kalau saudara percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara mengakui dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara buktikan dalam tindakan saudara, ibadah saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka dengar, detik ini pun saudara adalah orang yang sudah diselamatkan. Pastikan hari ini saudara sudah memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, yaitu bahwa percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dengan kita memiliki iman yang benar, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dengan demikian ada jaminan firman Tuhan juga bagi kita saudara. Selain kita diselamatkan, selain kita beroleh hidup yang kekal, selagi kita masih berjalan di dunia ini, melakukan kegiatan kita, menjalani kehidupan kita hari demi hari di dunia ini, maka ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dia akan membela kita, dan dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dan ini bukan pendeta yang berbicara saudara, yang menjamin, bukan pendeta yang memberi jaminan ini, tetapi ayat 11 itu dikatakan karena kitab suci berkata, firman Allah yang mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Firman Allah menegaskan bahwa orang yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kitab suci berkata, kalau saya dan saudara hidup dalam iman kepada Tuhan yang dibuktikan melalui perkataan dan tindakan kita, maka kita tidak akan diizinkan dipermalukan siapapun saudara. Kenapa saudara? Kita lihat alasannya. Yang pertama ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan status. Tidak ada orang kaya, orang miskin. Tidak ada orang yang berjabatan, orang yang tidak berjabatan. Tidak ada perbedaan status di hadapan Tuhan. Kaya, miskin, sama semua di hadapan Tuhan. Manusia yang membeda-bedakan saudara. Dan yang akan membedakan kita adalah iman. Kalau saudara beriman, maka siapapun saudara, apapun status saudara, Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan membela saudara dan tidak mengizinkan saudara dipermalukan.
Saudara orang yang tidak dianggap, saudara orang yang dianggap rendah dan sebagainya, di hadapan Tuhan saudara bisa dianggap berharga jika saudara hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya saat ini, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Pastikan saudara, kalau saudara sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan, dibuktikan melalui perkataan dan tindakan saudara, maka saudara adalah orang yang dibela oleh Tuhan, tidak akan diizinkan dipermalukan, dan Dia tidak pilih kasih. Dia tidak membeda-bedakan, karena dikatakan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Di mana pada masa itu saudara, ada di satu sisi orang Yahudi menganggap diri mereka orang yang rohani, orang beriman, dan orang-orang non-Yahudi itu kafir. Orang-orang Yunani itu kafir. Sedangkan orang-orang Yunani menganggap diri mereka adalah orang yang cerdas, sumber dari filsafat. Dari sanalah filsuf-filsuf. Mereka menganggap orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang tidak logis. Jadi dua-dua menganggap yang lain rendah. Tapi akhirnya Tuhan yang berkata, sekarang tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Yang membedakan itu adalah iman. Artinya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan tidak membedakan siapapun. Sehina apapun saudara dianggap, serendah apapun saudara dianggap, sesusah apapun kehidupan saudara, dengar, Tuhan tidak membedakan. Kalau hari ini saudara hidup dalam iman, saudara buktikan iman saudara, maka firman Allah menegaskan bahwa saudara akan dibela. Dia tidak membeda-bedakan. Tidak ada perbedaan antara pendeta dengan tidak pendeta. Kalau kita datang kepada Tuhan, sama saja saudara, iman kita kepada Dia yang akan membedakan. Itu sebabnya pastikan saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Jalani hari-hari saudara. Hari ini saudara memulai kegiatan saudara, jalani segala kegiatan saudara dalam iman bahwa Tuhan Yesus menyertai saudara, bahwa Tuhan itulah Tuhan atas kehidupan saudara. Dialah juru selamat dalam kehidupan saudara, dalam saudara menjalani segala kegiatan saudara. Lalu kemudian selanjutnya ayat 12 itu saudara, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dan berikutnya dikatakan karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya saudara, kata yang dipakai Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, di sana menegaskan otoritas Tuhan, bahwa Dia yang berkuasa, Dia yang berotoritas. Kenapa orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan? Karena Dia berotoritas untuk membela saya dan saudara. Dia berkuasa untuk membela kita. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Dia, Dia akan bela dan tidak akan diizinkan dipermalukan, karena Dia berkuasa, Dia berotoritas untuk membela setiap kita. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Dia berotoritas, Dia berkuasa atas kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan saudara, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Mungkin saudara sedang menghadapi situasi yang sulit. Mungkin saudara sedang memikul beban yang berat. Mungkin saudara sedang ada dalam keadaan sakit. Mungkin ekonomi saudara begitu hancur-hancurnya. Usaha saudara berantakan semua. Dengar saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berotoritas. Dia Allah yang sanggup buka jalan bagi saudara. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan saudara. Dia sanggup menyembuhkan penyakit saudara. Dia sanggup membangkitkan lagi ekonomi saudara yang hancur. Dan Dia sanggup mengangkat dan menanggalkan segala beban persoalan dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang berotoritas. Itu sebabnya percayalah kepada Dia. Buktikan iman percaya saudara kepada Dia dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dalam saudara melaksanakan kegiatan saudara, buktikan saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dengan demikian Dia akan menunjukkan pembelaannya bagi saudara. Dia Allah yang berkuasa membela saudara. Dan Dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Dan kemudian yang terakhir masih ayat 12 saudara, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai juga adalah kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jika kita beriman kepada Dia dan kita tunjukkan, kita buktikan iman kita dengan berseru-seru kepada Dia, dengan berdoa kepada Dia, maka di sini dikatakan bahwa Dia Allah yang kaya bagi kita. Dengar saudara, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya dikatakan kaya di sana,
seperti kata keterangan. Tetapi kalau kita lihat ke dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, maka di sana dengan jelas kita bisa melihat kata kerjanya itu adalah kata kerja yang menegaskan bahwa Allah secara aktif menyatakan kekayaannya dan secara linier, artinya secara terus-menerus. Itu sesuatu yang dahsyat, saudara, bahwa Allah akan membela orang-orang yang percaya kepadanya, tidak akan mengizinkan mereka dipermalukan. Kenapa? Karena Dia akan menyatakan kekayaannya secara berkelanjutan di dalam kehidupan kita. Dia akan menunjukkan dan membuktikan kekayaannya secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Tak terukur kekayaan Tuhan dalam semua aspek, dalam semua bidang. Dan Dia akan menyatakan kekayaannya itu secara terus-menerus bagi kita. Alami kekayaan Tuhan yang berlimpah dalam begitu banyak aspek kehidupan kita yang kita butuhkan. Allah itu akan menyatakan kekayaannya. Sekali lagi, saudara, ayat 11 dikatakan, karena kitab suci yang berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kalau saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita buktikan melalui perkataan dan tindakan kita bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan kemudian kita buktikan juga iman kita kepada Dia dengan berseru dan berdoa kepada Dia. Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan. Siapapun kita, Dia tidak membedakan. Setiap saudara berharga di mata Tuhan, dan Dia akan membela saudara kalau saudara beriman kepada Dia. Dan karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa untuk membela kita. Dan yang ketiga, karena Allah itu adalah Allah yang akan menyatakan kekayaannya bagi setiap kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara pagi hari ini. Jalani hari ini, saudara, dengan iman bahwa Tuhan akan membela saudara. Dan Dia tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan. Apapun kondisi dan keadaan saudara saat ini, Dia tidak izinkan saudara dipermalukan. Dia akan membela saudara. Yang menjadi bagian saudara saat ini adalah buktikan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan melalui perkataan, tindakan saudara, dan melalui seruan saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan kembali berdoa terlebih dahulu bersama, saudara. Namun biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji-janji firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang.
Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas
apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapak yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong,
Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
panggil Kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus. Bersyukur ku mengenal-Mu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil Kau Bapa, Kau ada. Ini ku berseru Bapa, Kau hadir. Rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Berseru Bapa, Kau hadir.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur
Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.